Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih dari para Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi kepada Bapak Ibu Saudara semua. Kita berterima kasih kalau Tuhan pelihara Bapak Ibu bisa bangun untuk yang sehat pada Jumat pagi hari ini tanggal 4 Oktober 2024. Waktu berjalan terus, tapi dengan beriringi waktu, mari kita mau selalu ikut Yesus dengan setia, selalu bersama dengan firman Tuhan. Ada hadirat Tuhan di dalam puji-pujian, karena jalan Tuhan itu sempurna. Tiap langkah kita minta pimpinan Tuhan, supaya kita jangan melangkah sendiri seperti Bapak Ibu pagi ini. Sebelum beraktivitas, mari kita berdoa, berharap kepada Tuhan, supaya langkah yang kita kerjakan adalah sesuai dengan langkahnya Tuhan. Minta petunjuk Tuhan. Tuhan, buka jalan. Kuserahkan semua pergumulan hidup kita sepanjang hari ini di dalam tangan Tuhan, sebab kemenangan ada bersama dengan Tuhan Yesus. Saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan pujian 257 dalam buku Tabernakel Glory, jalan dari Allah, jalan yang sempurna. Karena kita baca firman Tuhan pagi ini, kisah Saul yang sudah mulai pertama kali melanggar, tidak taat, karena dia kurang sabar. Ini penting, saudara, harus memiliki sifat sabar. Raja Saul ini kurang sabar. Nanti kita baca 1 Samuel pasal 13 ayat 1 sampai 22, satu pasal penuh. Makanya penting kita baca firman Tuhan supaya kita bisa mengerti hal-hal yang berkenan sama Tuhan, ada hal yang tidak berkenan sama Tuhan, karena kita gunakan daging, tidak sesuai dengan apa maunya Tuhan. Mari kita mau menyanyi dulu, sama menyanyi. Jalan dari Allah, amin, haleluya. Jalan yang sempurna, amin, haleluya. Yesus kehidupanku, haleluya, sampai selamanya, amin, haleluya. Oh, jalan dari Allah, amin, haleluya. Oh, jalan yang sempurna, amin, haleluya. Yesus kehidupanku, haleluya, sampai selamanya, amin, haleluya. Dalam Alkitab, di dalam kitab 2 Samuel pasal 22 ayat 31, demikian firman Tuhan. Adapun Allah jalannya sempurna, sabda Tuhan itu murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Mari kita mau berlindung hanya pada Yesus. Kita berjalan di jalan Tuhan. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemakmuran dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu. Malam ini segala-galanya sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Ya
setia lama karo betul. Jalan dari Tuhan Yesus. Pagi ini Bapa, kami membaca firman-Mu yang maha kudus. Ampunilah semua dosa salahku Yesus. Mataku tertuju hanya kepadamu. Terima kasih. Berfirman Bapa, kami pagi ini mau baca firman-Mu untuk hidupku ya sikialah makaramanku ya sakala. Pimpin hidupku, bawaku selalu dalam kebenaran-Mu sampai aku masuk ke surga. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, pagi ini pada pagi diberkati sama Tuhan. Ya sekian lama kali aku hauskan firman-Mu Bapa. Aku rindu, jiwaku rindu akan firman-Mu. Seperti rusa rindu akan mata air, demikian jiwaku rindu akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus. Hanyalah rahmat dan anugerah Tuhan kita hidup sampai Jumat pagi 4 Oktober 2024. Kita minta Tuhan, biar jalan Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Karena bersama dengan Tuhan ada suatu perlindungan yang ajaib. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang selalu berlindung hanya kepada Tuhan. Amin. Saya merasakan hadirat Tuhan. Sungguh saya melalui nangis, minta sama Tuhan supaya Tuhan pimpin hidup kita. Mohon maaf, mohon maaf, Bapak Ibu. Saya menangis. Saya cinta Yesus. Kita hidup di dunianya sekali. Hidup datang dari Tuhan, dan kita persembahkan hidup untuk Tuhan. Karena kalau ikut jalannya Tuhan, jalan yang sempurna. Dunia bukan jalan kita, tapi surga. Jalanku menuju ke surga. Jalan kita menuju ke surga kalau kita hidup di dalam firman Tuhan. Amin. Mari kita membaca kembali firman Tuhan. Luar biasa kita baca firman Tuhan supaya kita makin mengerti, makin berjalan di jalan apa maunya Tuhan. Kita tidak mau seperti Saul. Ya, mari kita baca 1 Samuel pasal 13. Berikutnya ketidaktaatan Saul waktu orang Filistin datang menyerang. Saul berumur sekian tahun ketika ia menjadi raja. 2 tahun ia memerintah atas Israel. Baru 2 tahun saudara. Masih muda Raja Saul ya. Saul memilih 3.000 orang dari antara orang Israel. 2.000 orang ada bersama-sama dengan Saul di Mikmas dan di pegunungan Betel. Sedang 1.000 orang ada bersama dengan Yonatan di Gibeah, Benyamin. Tapi selebihnya dari itu disuruhnya pulang masing-masing ke kemahnya. Yonatan memukul kalah pasukan pendudukan orang Filistin yang ada di Gebah, dan hal itu terdengar oleh orang Filistin. Karena itu Saul menyuruh meniup sangkakala di seluruh negeri, sebab pikirnya biarlah orang berani mendengarnya. Yonatan ini putra dari Saul. Dia menang ya, mukul kalah, menang atas bangsa orang Filistin. Demikian seluruh rakyat Israel mendengar kabar bahwa Saul telah mukul kalah pasukan penduduk orang Filistin. Dan dengan demikian orang Israel dibenci oleh orang Filistin. Kemudian dikerahkannya rakyat itu untuk mengikuti Saul di Gilgal. Jadi kalau lihat dalam sejarah, saudara, Israel dari dulu perang-perang melulu, saudara, ya. Tapi puji Tuhan, ada menang, ada kalah, ada menang. Jadi dalam soal peperangan, seperti pengalaman udah ribuan tahun yang lalu, dibandingkan semua bangsa-bangsa yang ada di dunia ini, ya, saya lihat ini bangsa Israel punya pengalaman yang luar biasa. Biarpun saat ini bangsa Israel lagi perang, saudara, ya. Bisa diserang oleh Iran, Irak, ya, berapa negara baik Hizbullah. Tapi saya percaya Israel dari dulu adalah umat kesayangan Tuhan. Tuhan tidak tinggal diam, saudara. Tapi maksud Tuhan setiap peperangan terjadi supaya mendorong kita sebagai umatnya Tuhan berharap andalkan Tuhan. Kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Dunia ini penuh dengan peperangan. Tapi bagaimana sikap kita menghadapi situasi yang buruk ini?
selain pengharapan kita kepada Tuhan. Tuhan menjadi perisai bagi orang yang berlindung hanya kepada Tuhan. Lihat berikutnya, saudara. Adapun orang Filistin telah berkumpul untuk berperang melawan orang Israel dengan 3.000 karena 6.000 orang pasukan berkuda dan pasukan berjalan kaki sebanyak pasir tepi laut. Mereka bergerak maju dan berkemah di Mikmas di sebelah timur Betel. Coba nih, pasukan Filistin lebih banyak, saudara. Dibilang apa? Seperti pasir. Terus berikutnya ketika dilihat orang-orang Israel bahwa mereka terjepit sebab rakyat mengepung memang terdesak, maka lari rakyat bersembunyi di gua, keluk batu, bukit batu, liang batu, dan inilah manusia takut, saudara, ya, karena pasukan dari Filistin seperti pasir. Malah ada orang Ibrani, Ibrani ya, Israel ini, yang menyeberangi laurungan sungai Yordan menuju tanah Gad dan Gilead, sedang Saul masih di Gilgal, dan seluruh rakyat mengikuti dengan gemetar ketakutan, saudara, ya. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu ditentukan Samuel. Tapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulai rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Kacau, saudara. Karena mereka menunggu Samuel janjinya 7 hari, ya, untuk menanti hamba Tuhan datang. Ini pentingnya, saudara. Dalam setiap pergumulan, andalkan Tuhan. Hamba Tuhan Samuel adalah hamba yang sudah ditunjuk sama Tuhan. Jadi konteksnya di sini, hidup penuh dengan peperangan. Tapi jangan lupa, jangan tinggalkan Tuhan. Ya, di sini harusnya tuh menanti sabar dengan waktunya Tuhan. Terus kita lihat 9. Sebab itu Saul berkata, bawa kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Ya, jadi Saul tidak sabar lagi. Seharusnya dia tunggu Samuel datang, hamba Tuhan. Tapi dia tidak tunggu datang karena dia pikir Samuel nggak datang-datang nih. Ya, sedang rakyat gemetar. Inilah seringkali kita juga sama, tidak menanti waktunya Tuhan. Seringkali menggunakan akal keliru, saudara. Tidak menanti waktunya Tuhan. Terus berikutnya, ya, ayat 10. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Tapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan kau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan. Padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Nah, ini alasan Saul yang tidak sabar, karena dia takut menggunakan kekuatan daging. Seringkali kehidupan kita sama, maunya instan aja. Karena memang betul dalam dunia penuh dengan segala ketakutan. Tapi harusnya orang yang benar, dia menanti sabar, beriman kepada Tuhan. Jangan menggunakan memberikan solusi. Jadi ini karena ketakutannya, ya, dia memberikan solusi yang salah. Ya, tidak tanya sama Tuhan. Lihat berikutnya. Ya, ayat 12. Maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal. Ini pikirku. Seringkali kita menggunakan pikiran-pikiran yang salah. Menggunakan kekuatan-kekuatan salah. Dia tidak tanya sama Tuhan. Terus statement berikutnya. Padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakar. Nah, ini memberikan diri yang salah. Tidak minta sama Tuhan, dia bilang belum memohonkan belas kasihan, jadi tidak berharap kepada Tuhan, menggunakan kekuatan. Ya, seringkali kita juga seperti itu. Dalam Yeremia 17 ayat 5, terkutuk orang yang mengandalkan kekuatan sendiri, yang hatinya jauh dari Tuhan. Makanya nanti berikutnya, saudara, ayat 13, kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Ini tindakan seringkali salah. Ya, tidak tanya Tuhan, tapi bergerak menurut maunya sendiri. Bergerak menurut pikiran-pikiran kedagingan manusia. Berharap kepada manusia, takut, rasa khawatir, kan itu hanya manusia, itu sifat manusia. Tidak tanya sama Tuhan. Terus 14. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya. Dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Kemudian berangkatlah Samuel dan pergi ke Gilgal, ke Gibeah Benyamin. Tapi Saul memeriksa barisan rakyat ada bersama dengan dia itu. Kira-kira 600 orang banyak. Jelas di sini kita bisa belajar, saya. Ya,
berseberangan. Apa yang Tuhan mau? Kesabaran menanti waktunya Tuhan. Sedangkan Saul bergerak sendiri, yaitu menuruti kedagingan sendiri. Jadi memang firman Tuhan katakan di Roma pasal 6 ya. Jalan Tuhan itu berseberangan, perseteruan, so. Tidak berkenan. Ya, oleh itu mari kita belajar melalui firman Tuhan. Makin penting kita belajar Alkitab sehingga kita tahu persis perilaku-perilaku apa yang tidak berkenan sama Tuhan, yaitu tidak sabar, tidak andalkan Tuhan, menggunakan kekuatan sendiri. Akhirnya ya seperti ini. Mari kita lihat berikutnya. Saul dan Yonatan anaknya dan rakyat yang ada bersama dengan mereka tinggal di Gebah Benyamin, sedang orang Filistin berkemah di Mikmas. Maka keluarlah orang-orang penjara di perkemahan orang Filistin dalam 3 gerombolan. Gerombolan satu mengambil jalan ke Ofra, ke daerah Sual. Gerombolan yang kedua mengambil jalan ke Bet-horon, dan gerombolan yang satu lagi mengambil jalan ke perbatasan yang menuju ke lembah Sebon, arah ke padang gurun. Hidup ini penuh tantangan, saudara. Hidup ini penuh dengan peperangan. Di sini terjadi peperangan, adu strategi, saudara. Satu strategi yang harusnya Tuhan dan manusia Filistin itu menggunakan strategi tanpa Tuhan. Ya, oleh karena itu sambil marah kepada Saul, kenapa tindakan bodoh kami menggunakan? Memang perbuatan bodoh, tindakan bodoh kalau kita menggunakan kekuatan sendiri. Tapi kalau menggunakan kekuatan Tuhan, Tuhan berperang ganti kita. Itu firman Tuhan. Seorang tukang besi tidak terdapat di seluruh negeri Israel, sebab orang Filistin berkata, jangan-jangan orang berani membuat pedang atau tombak. Jadi semua orang Israel harus pergi kepada orang Filistin untuk mengasah mata bajaknya, beliungnya, kapanya, atau aritnya masing-masing. Adapun barani ialah 2/3 sikal untuk mata bajak dan beliung, dan 1/3 sikal untuk mengasah kapak dan untuk memasang kusa. Ayat 22 yang terakhir. Sehingga pada hari pertempuran itu, sebilah pedang atau lembing pun tidak terdapat pada seluruh rakyat yang ada bersama Saul dan Yonatan. Tapi Saul dan Yonatan anaknya itu masih mempunyainya. Nah, jelas demikian firman Tuhan sudah kita baca. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, Saudara bersama saya diberkati Tuhan. Di sini kita bisa belajar, supaya belajar kita sabar menanti waktunya Tuhan. Hidup penuh dengan tantangan, peperangan. Bapak Ibu dalam bisnis, seringkali kita minta instan, mau untung. Bisnis bisa jalan cepat-cepat. Apa yang kita kerjakan? Menggunakan kekuatan kita, ingin cepat-cepat. Tidak pernah tanya Tuhan. Itu salah. Ini firman Tuhan. Tanya, belajar. Maunya Tuhan tuh kita sabar, menanti waktunya Tuhan. Lihat itu peristiwa waktu air menjadi anggur. Mamanya Yesus berkata, air sudah kekurangan habis. Bahkan kekurangan dan habis. Tapi apa ajab Tuhan dalam Yohanes pasal 2. Saatku belum tiba. Di sini maunya Tuhan belajar sabar. Tanya sama Tuhan. Berharap kepada Tuhan. Seringkali di dalam pergumulan kita sudah berdoa, oh kok belum Tuhan tolong ya. Karena Tuhan mau supaya kita belajar sabar, menanti waktunya Tuhan. Tapi percaya firman Tuhan, Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang mencintai Tuhan. Jadi artinya Tuhan mau supaya kita konsisten, cinta Tuhan, tapi Tuhan pasti turut bekerja dalam segala sesuatu, karena Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Kita hidup Tuhan untuk Tuhan ini harus nurut kehendak Tuhan. Jangan mengatur Tuhan, tapi belajar kita mau diatur sama Tuhan, karena jalan Tuhan itu sempurna. Tuhan memberkati kita semua. Hujan landa rialah, amin, haleluya. Jalan yang sempurna, amin, haleluya. Yesus kehidupanku, haleluya, sampai selamanya. Ada ayat yang terakhir 23. Dan satu pasukan pengawal orang Filistin telah keluar ke pelintasan gunung di Mikmas. Jadi di depan kita penuh penghadangan peperangan. Tapi melalui firman Tuhan pada pagi hari, mari setiap pergumulan kita hadapi, berharaplah kepada Tuhan. Jangan menggunakan kekuatan sendiri, tapi percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Biar kita ikuti jalan Tuhan yang sempurna. Amin. Jalan rialah, amin, haleluya. Jalan yang sempurna, amin, haleluya.
kehidupanku. Amin, haleluya. Sampai selamanya. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi. Sebelum beraktivitas, mari kembali kepada firman Tuhan. Jangan andalkan kekuatanmu, andalkan kekuatan Tuhan. Berharap kepada Tuhan. Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Diberkatilah orang berharap dan mengandalkan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel. Puji Tuhan. Amin. Haleluya.